Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami Inspirasi Mode dan Gaya Belajar Menjahit ala Yazid Tailor. Sahabat Inspirasi, apa kabar semua? Selamat pagi. Kebetulan video ini kita buat di pagi hari yang biasanya dibuat di malam hari. Dan kebetulan juga ada yang memesan rok A-line atau model semi A lah ya. Jadi kita langsung saja buatkan videonya. Saya akan memotong langsung pada kain. Kain ini berwarna hitam ya. Ini adalah sudah dilipat dua kainnya, memanjang, dan ini bagian yang terlipatnya di sini, di sebelah sini. Saya akan buat di pola badan belakang dulu karena sebenarnya untuk model A-line pola badan depan dan belakang itu sama ya. Hanya bedanya di bagian belakang ada sleting saja. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Inspirasi Mode dan Gaya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa share ke yang lainnya agar video ini lebih bermanfaat buat kita semua. Dan sedikit informasi, di bagian pinggang akan kami buat ada karetnya di sisi kiri dan kanan ya. Kita simak bagaimana penambahannya, berapa penambahannya, langsung saja. Kita memerlukan sebuah ukuran. Di sini kita bacakan ukuran pinggang 77 cm, lingkar pinggul 92 cm, dan panjang rok adalah 92 cm. Nah, untuk bukaan di bagian bawah kita sesuaikan saja dengan keinginan konsumen atau perkiraan kita, atau sesuaikan dengan bahan yang ada. Oke. Yang jelas, ukuran yang paling dibutuhkan ada 3, lingkar pinggang, lingkar pinggul, dan panjang rok. Langkah yang pertama, kita buat garis lurus di bagian atas, teman-teman. Ini adalah siku ya, sini ya. Kita garis lurus, lalu turunkan 1 cm untuk kampuh jahitan ban, yaitu garis kedua. Lalu di bagian samping kita juga garis lurus. Ini untuk posisi jahitan sleting ya. Kita buat garis lurus di sini. Lalu dari garis lurus di bagian samping ini kita kasih kampuh jahitan, boleh 2 cm, boleh 2,5. Saya gunakan 2 cm saja. 2 cm. Setelah selesai ini, kita langsung ke ukuran panjang rok. Panjang rok di sini adalah 92 cm. Diukur dari 3,5 cm di garis kedua. Diukur dari 3,5 cm di garis kedua. Kenapa 3,5 cm? Karena ban yang akan kita gunakan adalah lebar ban 3,5 cm. Kita ukur dari angka 3,5 cm di garis kedua ke arah 92 cm. Panjang rok 92 cm. Oke. Lalu buat lipatan rok boleh 4 cm atau 5 cm ya. Lalu dari atas kembali dihitung dari angka 3,5 cm juga, turun ke bawah ke angka 20 cm. Ini sebagai garis pinggul, garis rata pinggul ya. Lalu kita garis lurus. Sini untuk garis pinggul dan untuk garis bawah. Dan ini untuk lipatan. Untuk keliman bawah ya, 5 cm, oke. Lalu masuk ke ukuran lingkar pinggang 77 cm, pinggul 92 cm. Keduanya ini kita bagi 4. Lingkar pinggang 77 kita bagi 4, yaitu 19,25 cm ya. Dan untuk lingkar pinggul yaitu 92 cm dibagi 4 sama dengan 23 cm. Kita masukkan angka-angka ini, kita masukkan 19,25 cm sini. Lalu masukkan untuk pinggul 23 cm. Untuk pinggul boleh kita tambahkan 1,5 cm. Untuk pinggang
kita tambahkan 1 cm untuk kupnat, karena ini lingkar pinggang dengan pinggul tidak terlalu jauh ya ukurannya karena akan menggunakan karet. Dan ditambahkan kembali 3 cm. Artinya untuk pinggang kita tambahkan 4 cm atau menyesuaikan ya. Untuk pinggang kita tambahkan 4 cm, tambah 1 cm untuk kupnat, tambah 3 cm untuk relax karet. Jadi total lingkar pinggang kita tambahkan itu adalah 12 cm dari ukuran sebenarnya. Dan untuk posisi kupnat, karena ini model pakai karet, menggunakan kupnat hanya sebatas untuk garis posisi karet saja. Jadi tidak terlalu diharuskan ya. Lalu kita boleh tarik garis lurus dari sini ke sini. Kita coba dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kita tandai di sini, tandai di sini. Lalu kita coba ukur di sini. Cukup nggak buat outline? Itu 30 berarti 60. 60 itu terlalu kecil, boleh dibuat 70 cm ya di sini. Perkiraannya adalah 70 cm. Saya buat 70 cm saja. Di sini 35. Oke. Lalu dari sini kita garis lurus. Jadi di sini 70 cm ya. 70 cm itu separohnya, berarti total lingkar bawahnya adalah 140. Diulangi lagi. Untuk lingkar bawah itu kita sesuaikan saja dengan keinginan konsumen atau diperkirakan. Jadi keluar dari garis ini sekitar 10 sampai 15 cm silahkan lah ya. Oke, sini garis lurus. Boleh dari sini langsung ke sini atau dari sini ke sini. Maksudnya dari titik garis dari titik garis bawah ke garis pinggul atau langsung ke garis pinggang, boleh. Silahkan saja ya, nggak masalah. Oke, kita garis lurus. Saya gunakan ke garis pinggul dulu, sini. Lalu dari sini kita gunakan garis lengkung. Ada yang potongannya seperti ini, jadi jangan terlalu runcing ya, jelek juga ya, kurang bagus. Agak diratakan saja. Perhatikan garis yang terjadi. Kalau misalkan ini dirasa kurang bagus, menurut teman-teman kurang bagus, karena ini model outline dan di atasnya kita menggunakan karet. Kalau misalkan di atasnya tidak menggunakan karet, toh dia jadinya lebih bagus seperti ini. Buat kupnat 1,5 cm, buat seperti ini ya. Jadi garis pembentukan garisnya itu lebih bagus karena ini menggunakan karet. Boleh dikesinikan, nggak masalah. Yang penting di sini jangan terlalu patah. Kita langsamkan sedikit, jadi keluar dari ukuran lingkar pinggul. Oke, lalu buat kampuh jahitan saya terbiasa 1,5 cm untuk kampuh jahitan ya. Lalu untuk batas kantong turun dari sini 4 cm, kita buat lubang kantongnya 13,5 cm. Karena untuk perempuan rok kita buat kantong lurus dan tidak terlalu lebar ya lubangnya. Lalu untuk pinggang, kita kembali ke ukuran pinggang, kita bagi dua dari garis ini, dari titik ini ke titik ini. Kita bagi dua untuk batas kupnat 23,5 yaitu 11,75. Lalu kita buat garis siku sebagai garis kupnatnya. Turunkan 8 cm atau 10 cm boleh. Sini. Lalu di sini karena kupnat, penambahan kupnat di sini hanya 1 cm, jadi sini kita gunakan setengah cm. Lalu untuk sleting bawah, jarak sleting bawah kita sesuaikan dengan sletingnya saja. Dalam video ini kita menggunakan sleting celana biasa. Kita sesuaikan di sini. Jadi batas pembatas sleting ini kita taruh di sini. Turunkan sedikit dari garis ini, lalu sampai sini.
ya. Oke. Kita sesuaikan dengan setnya saja. Kalau misalkan ukurannya ini sekitar 20 sampai 21 cm. Oke. Lanjut ke bagian samping sini, teman-teman. Perhatikan, kita ukur dari sini ke sini atau dari sini ke sini, kita samakan dengan dari sini ke sini panjangnya. Ini adalah 88,5 cm. Ya. Kita ukur di sini 88,5. Kita taruh di sini 88,5. Kita naikkan kembali 1 cm. Kenapa dinaikkan kembali 1 cm? Karena di bagian sini ketika dijahit, dia posisinya kain lurus, jadi lebih aman. Kalau di bagian samping kita kurangi lagi 1 cm itu untuk batas melar atau tambahan melar kain ketika dijahit karena posisinya agak miring. Kalau misalkan ini lebih miring atau model outline, itu bisa lebih kurang lagi atau sesuaikan saja ya. Lalu kita buat garis lengkung di sini. Buat garis lengkung seperti ini, teman-teman. Lalu turunkan 5 cm untuk keliman. Nanti kita akan menggunakan som jahit atau som tangan, silahkan lah ya. Jadi agak miringnya sedikit saja. Kenapa dinamakan A, rok A? Ya karena bentuknya hampir seperti A ya. Langsung kita gunting. Setelah gunting kita simak ke bagian badan depannya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Cara memotong rok dengan mudah. Ini tetap biarkan lurus saja. Kenapa saya buat lurus saja, tidak buat lengkung? Karena di sini ada kupnat. Dan setelah kupnat dia akan melengkung sendiri. Dan juga ini menggunakan karet. Jadi tak masalah ya. Lalu kita buat garis duplikatnya. Ini untuk kantong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lalu ini untuk garis sleting. Bentar bos, ngopi lah bos. Lalu di garis bawah juga boleh diduplikat di bagian luarnya untuk batas keliman ya, untuk mempermudah batas keliman. Kupnat juga sama, diduplikat saja. Setelah itu kita masuk ke bagian badan depan. Nah, untuk badan depan kita sudah posisi terlipat di sini ya. Sudah 2 rangkap. Teman-teman gunakan mal dari badan belakang. Karena ukurannya sama. Oke, boleh digeser ke sini agar lebih berhemat kain ya. Ratakan atas. Posisi rata atas itu sesuai dengan garis ini ya. Rata sampingnya juga sesuai dengan garis yang ini. Untuk badan depan langsung kita gunting saja di bagian sampingnya. Oke. Untuk batas kupnat bagian depan pun sama, sesuai dengan ini ya. Boleh teman-teman menggunakan cok. Cok itu ini ya, lancip-lancip di sini boleh. Kalau bahannya memungkinkan ya. Oke. Lalu untuk kantong juga silahkan dicok karena yang menjadi mal itu sebenarnya di badan depan. Ya. Nah, untuk di bagian bawah, bagian atas rata ya, sama ya. Ada sedikit perbedaan untuk di bagian bawah. Perhatikan teman-teman, ini saya gunting lebihannya. Posisi belakang lebih panjang 1 cm.
Oke, demikian cara membuat atau memotong rok A line atau A biasa lah ya, A-an. Itu ya, sangat mudah, tidak ada rempel, tidak ada kupnat apa namanya? Tidak ada rempel, tidak ada variasi-variasi lain. Untuk membuat kantong sampingnya, boleh teman-teman bobok di bagian sini dulu, seperti cara membuat kantong bobok pada gamis. Klik saja videonya ditandai di atas ini ya. Ada itu cara di playlist gamis, cara membobok kantong gamis, atau membuatnya dengan cara membuat kantong samping lurus untuk celana. Ada di deskripsi. Cek saja di playlist, banyak ya. Oke. Terima kasih, ini untuk pola. Oke teman-teman, kita akan membuat simulasi cara menjahit sleting bagian belakang untuk rok yang akan jadinya seperti ini. Ini yang rok A kemarin ya, simulasi kemarin. Ini yang rok A nya jadinya seperti ini cara pemasangan sletingnya teman-teman. Tuh ya. Begini, ini saya pakai kancing hak biasa, dan di bagian sini saya pakai karet. Di sisi kiri kanan kanannya pembatasnya hanya di kupnat ini ya, menyesuaikan dengan pola. Cara pemasangan pembuatan kantong sampingnya, saya gunakan kantong samping lurus. Caranya ada di cara membuat kantong samping lurus pada celana. Ini sama ya, seperti ini. Jadi di bagian sini kita tidak bobok, tetapi kita pecah. Nah, bagian dalamnya. Nah, begini jadinya ya. Di bagian dalamnya sangat rapi, tidak kita pecah, tidak kita bobok, tetapi kita pecah. Untuk bagian sampingnya ini furingnya ya. Ini kasih tali. Bagian dalamnya seperti ini. Jadi dijahit, dijeblos. Nah, posisi jahitannya adanya di bagian bawah sini. Tuh, ya. Oke. Ini dikasih merek. Sama sebelahnya begini. Kalau untuk rok saya gunakan cara seperti ini saja, beda dengan celana. Ya. Ini rok A sangat mudah sekali. Jadi setelah dipotong, potongan ban itu lurus saja. Cara pemasangannya sama, kalau yang di bagian sini ini menggunakan staflek, di bagian sini menggunakan karet, hanya disambung saja ya. Untuk penambahannya sudah ada dalam pola tadi itu ya. Oke, terima kasih. Oke, langkah yang pertama adalah kita obras di bagian tengah, bawah, dan samping sini ya. Kita obras karena akan proses dipecah gosoknya. Setelah kita obras kiri dan kanan, juga depannya ya. Untuk di bagian belakang kita akan jahit dari batas yang sudah kita tentukan untuk sleting, bukan sleting di sini. Dari batas ini sampai ke bawah kita jahit. Kita simulasikan dengan jarum pentul dulu ya. Oke. Setelah ini, setelah kita jahit sampai bawah, kita pecah atau kita kerik dulu dengan tangan atau dengan gosokan langsung, silahkan. Ini. Setelah itu, teman-teman masuk ke bagian depan. Di sisi yang sebelah kiri untuk belakang, teman-teman lipat keluar dari garis ini. Lipat keluar dari garis seperti ini. Begini ya. Oke. Keluarkan sekitar setengah senti dari garis. Lalu teman-teman stick di bagian sleting begini. Ini ya. Tuh. Stick di bagian sini. Nah, proses nyetik ini teman-teman bisa menggunakan sepatu biasa kalau bisa, atau sepatu sama sepatu bebek, cuman dia
kecil ya, di sininya kecil. Nah, ini kiri dan kanannya kecil ini ya. Oke. Kita simulasikan kembali, kita tempelkan begini dengan jarum pentul. Setelah menempel seperti ini teman-teman, masuk ke bagian sisi yang sebelahnya. Ingat ya, sebelah kiri di bagian badan belakang seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita tutup begini di bagian sebelah kanannya, lalu kita lipat buka seperti ini. Oke, nah begini ya batas jahitan. Jadi garis di bagian kanan itu tempelkan di garis bagian kiri, luruskan begini ya. Setelah seperti ini, boleh dikasih pemberat dulu. Ini kan sudah nutup teman-teman. Batas jahitan itu kan di sini ya. Batas bukaan untuk sleting di sini. Batas bukaan sleting untuk di sini, yaitu di sini ya. Teman-teman jahit dari sini. Hati-hati pada saat menjahit di sini, hati-hati sambil diintip, jangan sampai terkena besi pada sleting ini ya. Oke. Jahit ke sini. Lalu jahit kembali dari sini, itu kita kasih jarak boleh 1,5 cm sampai atas. Sini 1,5 cm. Teman-teman jahit lurus ke bagian atas. Nah, boleh kita simulasikan kembali dengan jarum pentul ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya, begini ya caranya ya. Oke, ini sudah jadi pemasangan sleting. Lalu setelah sleting selesai, kupnat selesai, kita ambil badan depan. Kita ambil badan depan. Kita ambil badan depan. Oke, garis kupnatnya kita pertebal dulu ya, biar teman-teman paham ya. Garis di sini juga kita pertebal dulu teman-teman. Ini garis samping, ini untuk kantong, dan ini untuk kupnat. Oke, ini adalah bagian badan depan. Kita ambil di sisi sebelah sini dulu ya. Kita jahit kupnat dulu kiri dan kanan untuk bagian badan depan. Lalu kita pasangkan furingnya atau kantongnya. Itu cara masangnya boleh dengan cara membuat kantong lurus untuk celana ya. Linknya ada pada tanda I di atas ini. Klik saja, ada pada tanda I di atas sini. Klik saja ya. Oke. Lalu setelah kantong selesai, artinya ini menempel toh ya, menempel. Kita anggap saja sudah ada kantongnya ya. Kita anggap sudah ada kantong. Cara membuat kantongnya pada link tersebut boleh dengan menggunakan cara gamis, kantong bobok gamis, atau dengan cara kantong celana lurus. Oke. Ini kita sudah selesai untuk badannya. Ini belakang dan ini bagian depan. Di sini kita kasih tanda kupnat ya.
kupnat. Sini kupnat. Di sini ada kupnat juga. Sini ada kupnat ya. Oke. Yang ini dengan yang ini pun disatukan dengan cara seperti membuat kantong seperti tadi itu ya. Cara membuat kantongnya sama. Jadi kantong sebelah kiri dan kanan. Lalu kita buat lapisan untuk ban pinggang. Untuk membuat lapisan ban pinggang, kita gunakan kain selebar 10,5 cm. Pembagiannya adalah 1 cm ini untuk jahitan yang nempel ke bagian ban, bagian rok sini ya. Lalu 3,5 cm, lalu 4 cm, lalu sisanya untuk keliman. Kenapa di sini 3,5, di sini 4 cm? Jadi ketika dijahit nutup, dia bisa untuk injakan sepatu. Hasilnya akan seperti ini. Lalu cara mengukur ini, perhatikan teman-teman, dari lingkar pinggang pas ditambah 12 cm itu untuk batas rileks karet, ditambah 6 cm untuk spare di bagian samping, 6 cm 6 cm ya, 12 lagi. Oke. Bagaimana cara penempatannya? Di bagian sini kita coret, ini diisi staflek. Ini adalah di bagian tengah atau di perut, kasih staflek. Dari sini ke sini adalah isi karet, sini ke sini staflek, sini ke sini staflek. Yang ini adalah sini, yang ini adalah di sini, yang ini adalah di sini ya. Jadi kalau kita satukan begini caranya. Nah, kita jahit dan ini sampai batas kupnat sini. Thread kita jahit dulu seperti ini ya. Oke, kita buka dulu di sini. Ini kita sudah paham ya di sini ya, bagian depan. Kita lepas dulu untuk mempermudah. Oke. Cara memasang simulasi memasang ban pinggang. Di sini sudah kita kasih tanda sesuai dengan garis yang ada di sini di ban. Meskipun sudah ada ukurannya, kadang-kadang karena proses menjahit yang tadinya harusnya 11,25 cm menjadi berkurang. Itu silahkan aja, hitung saja dari sini ke sini. Yang jelas posisi staflek ada di bagian depan dan di bagian belakang. Di bagian samping kita kosongkan. Ini untuk samping kiri dan kanan kita kosongkan. Itu untuk diisi karet. Oke, lalu proses pemasangan seperti ini teman-teman. Dari batas ini kita samakan dengan kupnat sini. Kita pakai simulasi kembali. Oke. Yang kita jahit adalah di sebelah staflek, agak mepet ya, boleh ya. Lalu setelah ini dijahit terus keliling sampai sisi sebelah sini, kita lipat begini, toh, dan ini dilipat seperti ini. Sebelum ini dilipat, teman-teman nanti jahit dulu di bagian sini, thread, lalu dilipat, nanti dia akan jadinya seperti ini, ya. Ini. Lalu jahit di bagian sini dan hasilnya akan seperti ini. Oke teman-teman ya, begitu cara menjahit beberapa triknya. Jadi di bagian kantong saya tidak akan buatkan videonya lagi karena sudah cukup lengkap. Yang seperti di bobok sudah ada di cara jahit gamis atau kantong bobok gamis. Di bagian kantong juga yang caranya jahit dipecah itu sudah ada.
di bagian kantong lurus celana, itu sama saja seperti itu ya. Oke. Dan untuk som bawah bisa menggunakan cara ngesom tangan. Videonya sudah ada juga di kami. Scroll aja ke bawah atau cek di sini ya, di tanda i ini. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, share sebanyak mungkin ke yang lainnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi mode dan gaya.